Siapa yang berbuat maksiat maka dia akan menanggung resikonya. Prinsip hidup yang harus kita tumbuhkan, bahagia dan susahnya hidup kita baik dunia maupun akhirat tergantung baik dan buruknya perbuatan kita selama di dunia ini. Ini prinsip harus kita pakai ya. Bahagia dan susahnya hidup dunia akhirat kita tergantung baik dan buruknya perbuatan kita selama hidup di dunia. Kalau saya melakukan hal yang baik, saya akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau saya melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, meninggalkan sholat, bermaksiat-maksiat yang lain, maka akan mendatangkan keburukan, kesusahan, mendatangkan kerugian dunia dan akhirat. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, kita tidak akan memilah-milah. Kebaikan seperti apapun akan kita lakukan walaupun itu terasa berat. Sholat 5 waktu itu terasa berat karena benturan dengan kesibukan kita. Namun karena kita yakin dengan sholat 5 waktu kita akan mendapatkan kemudahan urusan dunia dan urusan akhirat kita akan melakukannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Bahkan Rasulullah sampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku dijadikan padaku kebahagiaanku di saat aku menjalankan sholat. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa di saat menjalankan sholat. Bahkan para ulama-ulama salaf, para tokoh-tokoh tasawuf mengatakan senangnya orang menjalankan ibadah itu jauh lebih besar dibandingkan senangnya orang yang melakukan kemaksiatan. Orang maksiat itu kan bahagia, seneng. Kenapa maksiat itu dilakukan? Karena ada rasa seneng. Kenapa ibadah itu tidak dilakukan? Karena tidak ada rasa seneng ya. Seolah-olah itu terpaksa. Tapi bagi mereka yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah benar-benar dekat dengan Allah, kesenangannya itu sangatlah luar biasa. Bahkan susah andaikan tidak melakukan itu, bersedihnya luar biasa andaikan tidak bisa melakukan. Saking kebahagiaan bisa didapat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum sampai ke sana, harus kita paksa terus ke diri kita untuk bisa sampai ke sana. Kebahagiaan di saat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk tidak ada yang sempurna, makhluk selalu mengecewakan, makhluk selalu ada keterbatasan. Jadi tidak akan ada yang membahagiakan. Dan biasanya orang kalau terlalu cinta kepada sesuatu selain Allah, maka masalah itu akan timbul dari itu. Terlalu cinta sama pasangan, maka masalah itu akan timbul dari pasangan itu. Terlalu cinta pada pangkat, maka masalah timbul dari pangkat itu. Terlalu cinta sama temen, banyak ya, pamangannya runtang-runtung, apik, karena tentu hubungannya begitu dekat karena terlalu besar. Bukan kok biasa, tapi memang luar biasa hubungannya. Namun tahu-tahu putus. Ini karena memang ada sesuatu yang tidak membahagiakan, ada sesuatu yang mengecewakan pasti. Karena yang dilihat adalah makhluk tidak sempurna, sehingga pasti suatu ketika akan membuat kita kecewa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang sempurna, mengejar Allah, mencintai Allah, tidak akan kecewa. Semakin besar rasa cinta kita kepada Allah, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan, semakin besar kebahagiaan kita. Tapi kalau kita semakin besar cintanya kepada harta, semakin besar cintanya kepada manusia, semakin besar cintanya kepada pangkat misalkan, akan membuat kita semakin gersang hidupnya, semakin banyak kekecewaan yang kita rasakan. Maka hidup di dunia seperti biasa, seperti yang lainnya, mangan, ngombe ya ngombe, turu ya turu, bergaul ya bergaul, namun tetap di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fillah. Janganlah engkau berpikir tentang tafakkaru fi ayatillah, berpikirlah kalian semua tentang ayatillah, tanda-tanda kuasanya Allah. Berpikir tentang
bumi, berpikir tentang langit, berpikir tentang diri kita sendiri termasuk. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Tanda-tanda kuasanya Allah itu ada pada diri kita, apa kalian tidak bisa berpikir? Renungkan. Kita diciptakan dari sperma, dari sperma kita itu diciptakan. Dari mani, cairan yang menjijikkan. Itu kitar-kitar sing modele ngoten niku lho, menjijikkan. Tapi jadilah kita sebagai manusia, enek sing ganteng, enek sing ayu, sing elek-elek niku ndak masuk. Pokoknya dengan segala kesempurnaan yang ada pada kita. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Berawalnya dari apa? Dari sperma. Subhanallah. Wong dari sperma kok bisa tercipta manusia dengan segala kesempurnaannya. Punya anggota tubuh itu loh maksud saya kesempurnaannya. Punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya hidung, walaupun kayak macam-macam bentuk hidungnya, enak sing pesek, enak sing mancung kan gitu. Tapi intinya bodoh duwe irunge ngadep ngisor kabeh, ndak sing ngadep dhuwur. Jadi sangat indah dipandang, sangat indah dipandang. Bahkan membuat orang itu kagumnya luar biasa jadi kan nyawa wong sing wayu ngoten ya. Wah, kaya ndak iso mingkem ngiler terus kok. Ndak iso merem ndak terima lek ra nyawan. Mau kelewat ngoten biasanya sik noleh kaya wong ayu mang tak toleh ae. Ndak terima. Itu makhluk Allah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuasa Allah dalam kehidupan ini menciptakan makhluk kuasa. Sehingga seringkali saya sampaikan, kalau Allah itu kuasa terhadap kehidupan begitu besar termasuk menciptakan makhluk, Allah itu juga sangatlah kuasa terhadap apa yang ada pada diri kita, utamanya masalah yang terjadi pada kita. Kita itu punya masalah apa? Oh, A, B, C, D. Kemudian kita sandarkan kepada Allah, kita memohon pada Allah agar Allah itu melepaskan itu semua dari kita. Apakah Allah tidak mampu? Sangat mampu, sangat mampu dan pasti mampu. Wong menciptakan manusia saja mampu dengan air sperma yang menjijikkan, jadilah manusia jadilah manusia yang seperti kita ini, mampu yang menciptakan Allah. Masa ngurusi kita yang jauh lebih mudah daripada menciptakan manusia tidak mampu? Mbak tanya diri kita masing-masing, kok kita masih galau, masih susah, masih bersedih dengan keadaan? Kayaknya kita tidak punya Tuhan kalau seperti itu. Kita itu punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segala-galanya. Maka kita tidak boleh pesimis dalam menjalani kehidupan, yang tidak boleh dihantui rasa kekhawatiran dan ketakutan, tidak boleh dipenuhi kesedihan. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ya itulah kita fokuskan. Cukup dengan itu segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah. Yang jadi masalah diri kita itu yakin atau tidak, di situ saja masalahnya. Jadi masalahnya kita itu tidak keluar dari persoalan ya diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Allah ternyata tidak kuasa. Wah, kacau itu nih. Kita sudah menisbatkan yang buruk kepada Allah, bahaya nih. Yang salah itu kita, sudah dikasih tahu oleh Allah, inna ma'ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Kok kita masih ragu, itu kan ya repot. Terus Allah mau ngomong apa biar kita tidak ragu, kan gitu. Sudah banyak ayat yang menjelaskan tentang kuasanya Allah, kok kita masih meragukan kuasanya Allah. Sehingga ketika kita ragu, akhirnya yang kesulitan ya diri kita sendiri. Maka dari ragu mari kita rubah menjadi yakin. Yang asalnya ketika ragu kita tidak mendapatkan kemudahan, insya Allah ketika yakin kemudahan dalam menghadapi persoalan akan senantiasa kita dapatkan, insya Allah. Yakin, karena semuanya Allah berkuasa. Sehingga kalau kita sudah yakin tentang kuasanya Allah, urusan ibadah itu tidak terganggu. Kalau sudah kita tidak yakin dengan kuasanya Allah, pertolongannya Allah kepada kita, kita secara kehidupan sehari-hari kesulitan, di sisi lain kewajiban kita beribadah kepada Allah
tidak akan bisa kita lakukan dengan tenang. Sitoke sholat tapi pikirannya ki rono-rono gitu loh. Semikir aku nyambut gawe opo yo berhasil wis entek. Ki wayah urunan anak-anake urung duwe apa-apa. Salate ndak tenang. Tapi kalau kita yakin Allah yang saya sembah, zat yang maha kuasa untuk memberikan pertolongannya kepada saya. Yang salah itu saya andaikan Allah ndak ngasih pertolongan. Kenapa? Satu, karena kurang yakin. Yang kedua, kurang taatnya saya kepada Allah. Kalau saya taat kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongannya kepada saya. Jangankan yang taat, yang tidak taat saja ditolong, betul? Apalagi yang taat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim.